Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu narasumber pada pagi hari ini, Ibu SDD, yang menghormati Ibu Ketua PKK RW 1 Ibu Mandalakan, Ibu Tati Nur Azizah SPD, tanpa yang menghormati para pengurus PKK RW 1 di Mandalakan, tak lupa ibu-ibu muda dan para remaja dari lingkungan RW 1 sebagai peserta pelatihan pada pagi hari ini yang berbahagia. Untuk mengawali acara kesempatan yang bahagia ini, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Maka pada kesempatan yang indah ini kita masih dipertemukan dalam acara peringatan Hari Ibu dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang akan diisi oleh pelatihan public speaking yang akan disampaikan oleh ibu-ibu. Untuk itu marilah rasa syukur kita ini kita ikhlaskan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan bagi kita semua sebagai pengantar bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang terhormat, sebelum masuk ke acara inti, mana kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Teater. Hadirin mohon berdiri kepada yang bertugas bersilakan.
Ibu yang terhormati, untuk masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PKKRW di kawasan Utayakan, yang nanti sekaligus juga akan membuka secara resmi acara pelatihan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Rabi Azizah, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah India Dewi SPD selaku narasumber pelatihan hari ini. Yang saya hormati Ibu-Ibu pengurus PKK RW 1 Lingkungan Dayaan. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan public speaking pada kesempatan hari ini. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan karunia, hidayah serta taufik, sehingga atas izin dan rahmat dari Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkesempatan untuk bisa berkumpul di Balai RW 1 Lingkungan Dayaan dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat sampai tempat ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Rahmat serta salam marilah juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya, utamanya kelak di yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu serta seluruh hadirin yang saya hormati semuanya, yang pertama selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan memenuhi undangan dari panitia peringatan Hari Ibu tingkat PKK di Satu Lingkungan Dayaan pada hari ini. Terima kasih yang mana untuk hari ini kita akan ikuti bersama nanti pelatihan public speaking atau bagaimana cara berbicara di depan audiensi atau di depan umum, dan untuk materi nanti yaitu tentang MC atau pembawa acara. Adapun narasumbernya dari Ibu Diah India Dewi yang tentunya sudah tidak diragukan lagi kompetensinya dalam penyampaian materi nanti. Dan tujuan dari pelatihan ini Ibu yang pertama adalah kita barengkan dengan peringatan Hari Ibu yang mana jatuh pada tanggal 22 Desember 2025. Namun untuk hari Sabtu kita laksanakan pada hari ini. Adapun peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 kali ini mengambil tema Perempuan Peduli Masyarakat Harmoni. Dan untuk kegiatan pada hari ini adalah merupakan penerapan dari program kerja Pokja PKK RW 1 Lingkungan Dayaan. Nah, harapan kami dari pengurus PKK RW 1 setelah ibu-ibu yang merupakan perwakilan Dawis dan juga Karang Taruna sewilayah RW 1 Keranggan ini nanti setelah mundur mengikuti pelatihan ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan teknik yang benar, nanti akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu kami mohon untuk disimak baik-baik, diperhatikan sehingga selesai mengikuti acara nanti ibu-ibu sekalian dan juga mbak-mbak yang utusan dari Karang Taruna mendapatkan ilmu sehingga menjadi seorang MC atau pembawa acara yang handal dan juga siap pakai di segala sesi ataupun segala acara, sehingga kami harapkan ilmu yang didapatkan nanti akan bisa bermanfaat untuk peserta sendiri, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Harapan kami seperti itu. Dan untuk kelanjutan dari
pelatihan ini nanti mungkin akan ada program kerja lagi yang akan kita bahas di tahun 2025. Mungkin 2 tahun yang lalu juga masih inaktif di memori kita melaksanakan kegiatan pelatihan seserahan, pesertanya juga sama dari Darwis dan juga dari Karangtaruna, dan alhamdulillah ilmu sangat berkesan dan juga tertanam, sehingga kemarin di kegiatan lomba seserahan tahun kemarin itu juga hasilnya ternyata sangat di luar dugaan. Ibu-ibu cepat merespon dan ternyata potensi semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya menjadikan semua di acara ini. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang berkah, yang bermanfaat untuk diri kita maupun di lingkungan tempat kita berada. Dan semoga kedepannya mohon doa semuanya, mohon doanya untuk kegiatan-kegiatan PKKMB 1 ini bisa semakin bertambah meningkat dan bisa bertambah lebih baik harapan kami seperti itu. Dan perlu kami sampaikan tadi juga kami sempat nanti besok Pak Lurah dan juga Bu Lurah selaku Ketua PKK, Ketua Penggerak PKK Kelurahan Grandang, bahwa R1 pada hari ini mengadakan kegiatan ini. Namun mohon maaf karena ada acara, maka beliau berdua tidak bisa rawuh bersama kita. Namun hanya merupakan semoga kegiatan di hari ini bisa sukses dan lancar, dan langsung tadi sudah saya amini. Demikian ibu-ibu, kiranya kurang bijak kalau saya menyampaikan sambutan panjang lebar. Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Simak baik-baik apa yang akan aku sampaikan narasumber, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan public speaking pada hari ini Minggu 21 Desember 2025 resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga saya mewakili dari panitia mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Selanjutnya kami sampaikan kepada narasumber juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu Ilia Dewi SPD yang akan lebih lama daripada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan atas sambutannya yang penuh makna dan penuh nasihat yang baik dan akan bermanfaat bagi kita semua. Ibu yang saya hormati, kini marilah kita mendudukkan hati, mengangkat harapan, memohon kepada Allah SWT agar setiap niat yang tulis dicatat sebagai amal ibadah, setiap ilmu yang dipelajari menjadi keberkahan, dan setiap langkah dipenuhi kemudahan. Yang akan dipimpin oleh Ibu Nias MPD. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ammah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajika adili sultan. Ya Allah ya Rabbal alamin, dengan kerendahan hati kami memanjatkan puji syukur kehadiran atas segala nikmat taufik dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, pagi ini kami berkumpul untuk mengadakan kegiatan
agar kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah yang Maha Berkehendak, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang membawa berkah dan manfaat untuk kemajuan lingkungan RW kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah kita lakukan bersama. Ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara ini. Namun sebelum acara ini akan kita dengarkan bersama persembahan dari anak kita dari lingkungan RT 1, Ananda Akila Vila Husna. Ananda ini adalah juara di tingkat kecamatan sudah 4 kali di setiap cabang, baik FLS 2N, kemudian FTPI, kemudian juga MAPSI. Anak tersebut Akila itu mewakili dari Syarikat Sakit dan selalu mendapat juara 1. Dan hari ini akan ikut membersamai kita, menghibur kita dengan bakatnya yang luar biasa. Lagu pertama akan menyanyikan lagu Takkan Bisa Berpaling dari Ibu dari Rosa. Kepada Akila untuk disilakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling terbaik untuk Akila.
tidak apa-apa yang muda. Jadi ini malah nanti akan menjadikan kita jadikan sebagai sampel contoh bagaimana mengatasi ketika membaca di public speaking dan ini public singing gitu ya kan, bagaimana menghadapi suasana yang seperti ini. Malahan ini Allah yang mengatur semuanya dan saya bahagia sekali ketika ada seperti ini. Saya tidak perlu mendatangkan atau memberi contoh pada selain bahwa contoh kalau seperti ini harus bagaimana, anak kita langsung kalau seperti tadi. Ini tadi persembahan akan bisa berbagi darimu dari dosa yang disuarakan oleh Anda Akila persis sekali sama dosa, bahkan lebih bagus suara daripada dosa. Terima kasih Anda untuk lagu berikutnya nanti setelah pemaparan dari Ibu Iin. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara
speaking yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa pula. Hari ini tanggal 21 Desember kita dipenuhi oleh ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat dari narasumbernya dari lingkungan RW 1 Dayak juga, dan yang bisa menghibur kita juga dari Ananda dari RW 1 juga. Jadi RW 1 luar biasa. Sebelumnya terima kasih kepada Akila, kita berikan tepuk tangan yang terbaik dan juga tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa. Kepada WP kami aturkan waktunya sepenuhnya. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat Ketua PKRW kelas 1 lingkungan Dayakan, yang kami hormati pengurus PKK RW kelas 1 lingkungan Dayakan, segenap panitia penyelenggara, dan tentunya peserta workshop public speaking, keterampilan public speaking untuk Master of Ceremony yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di hari pagi hari Ahad pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan yang berupa iman, Islam, ihsan, dan tentunya keikhlasan dalam menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Untuk itu sepantasnya lah kita gerakan rasa syukur kita dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai kita lahir di dunia ini hingga kita nanti menghadap Sang Ilahi dan hidup kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sekali saya berada di tengah-tengah panjenengan semua di pagi hari ini dalam sebuah acara yang keren, yaitu workshop public speaking untuk keahlian Master of Ceremony. Sebelum masuk pada materi, tentunya kita tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Tadi kalau sikapnya sudah berdiri, kemudian tadi MC juga berdiri, Ibu Tante juga berdiri, sekarang saya ikut berdiri. Karena nenek moyang tak kenal maka tak sayang. Sehingga hari ini yang pertama saya akan perkenalkan diri. Saya tidak akan sok terkenal sehingga saya harus memperkenalkan diri. The first time I want to introduce myself. My name is Diah Priyadewi. That's my full name. But my nickname is Diah. So all of you, I love you. So all of you can call me. This is Diah, Kak Diah, Mbak Diah. Oh, ada di sini cukup dengan panggilan Bu Iin atau Mbak Iin atau Kak Iin. Kita ngomong. Ini nama lengkap saya tadi Diah Priyadewi. Kemudian saya saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Temanggung yang dulunya ada di Jalan Kartini nomor 17 Kabupaten Temanggung. Kemudian pengalaman kerja saya, pengalaman kerja saya pernah menjadi rektor Primadama baik di Temanggung maupun di Parakan, terakhir di Parakan, dan sekarang sudah resign ya karena jauh ya. Kalau dulu tenaga masih rosok, sekarang banyak kegiatan yang sudah saya kurangi. Kemudian yang kedua pernah saya juga mengajar sebagai rektor di Gama Informatika di Yogyakarta ketika masih sendiri belum menikah. Saya pernah mengajar sebagai rektor di Gama Informatika di Yogyakarta. Pernah juga menjadi
D2 ya, di Yogyakarta. Kemudian saya menjadi guru di SMA Piri 1 Yogyakarta. Kemudian mengajar di SMP Al-Iman Marakan. Kemudian di tahun 2003 sampai 2014 di SMP Negeri 2 Ledung, yang dulu pernah alat berat bandnya saya usung ke rumah ke sini pada waktu kita akan mengadakan khataman, sehingga RT 3 menampilkan drum band. Saya mengusahakan alat drum bandnya saya usung ke sini gitu ya. Kemudian pernah di tahun 2017 saya mengajar di SMP Negeri 1 Temanggung. Mungkin bisa di sekolah nanti ya, karakternya cantik. Nah, pekerjaan dan ini buku-buku yang pernah saya terbitkan di sini. Saya menampilkan buku-buku saya karena saya meyakini ketika saya mengingat bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan kancing, manusia mati tidak ada jasad kita yang ditinggalkan di rumah. Tidak, malah takut ya kan kalau kita masih tetap di rumah, maka yang akan kita tinggalkan adalah nama kita. Nama saja lambat laun akan kita lupakan ya, jujur saja, dan itu manusia. Kadang kita ingatnya tidak setiap saat, tapi ingatnya ketika saat-saat itu. Sehingga saya ingin sekali menorehkan nama saya supaya dikenal paling tidak untuk anak-anak saya. Karena yang pertama saya di sini ada antologi puisi Revolusi Cinta. Ini antologi puisi perdana. Ada 42 puisi di sini perdana. Yang ini telah mengantarkan saya yang kemana-mana sampai ke Jogja, sampai saya bergabung dengan para penulis Indonesia berasal dari Revolusi Cinta. Sederhana, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita angankan, yang kita inginkan, tulis. Nanti akan menjadi sebuah buku yang suatu saat kalau kita baca, kita akan senyum-senyum sendiri, kita akan mengenang, dan itu akan menambah semangat kita untuk berkarya. Kemudian karya yang lainnya ada karya dengan judul Song-Song Joyonegoro, yang ini pernah kita kolaborasikan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Temanggung. Kita berkolaborasi dengan Sanggar Tani Puspita Sakasti, Putro dulu pernah ikut juga menarikan Mbak. Kalau tadi Mbak Rizka menyanyi, kalau kakaknya menari, pernah kolaborasi dengan saya juga di alun-alun Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Dan Song-Song Joyonegoro. Kemudian ada antologi puisi Probo 5. Ini berisi 30 penyair Temanggung. Alhamdulillah saya berada di dalamnya. Kemudian ada lagi antologi puisi 22 penyair Himne Hujan. Ini terdiri dari penyair-penyair Jawa Tengah dan DIY, dan saya salah satu dari Temanggung. Ada juga teman saya dari Temanggung yang ikut di dalamnya. Kemudian ada Untayan Aksara Sambrija, Sambrija jilid 1 dan jilid 2. Kalau ini khusus untuk para guru Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah saya ada di dalamnya. Ada 20 puisi saya yang saya ambil, puisinya saya angkat dari Cinta 1000 Aksara, Cinta 1000 Kata, dan yang terakhir Cinta 1000 Makna. Ini penulis se-Indonesia, dan tidak hanya guru, ada dokter, ada ekonom, ada artis, dan lain sebagainya, ada guru, termasuk saya yang di dalamnya. Ini adalah contoh dari karya-karya saya, karena saya meyakini bahwa saya punya foto. Yang pertama, berkarya. Biarkan karya itu menemukan nasibnya sendiri. Nasib dari karya itu nanti akan membawa kita pada jenjang atau level atau tahapan atau memunculkan talenta yang sesuai dengan isi yang kita angankan dan kita inginkan dari karya itu. Kemudian untuk saya yang kedua adalah duduklah bersama dengan orang-orang yang cerdas,
positif di lingkungan apapun, dalam keadaan apapun. Ya. Jadi kalau ada kata-kata seperti orang sukses selalu banyak cara, sedangkan orang gagal selalu banyak alasan. Ya. Misalnya itu terjadi di segala bidang. Ya. Baik, itu karya saya, boleh disekolahkan dan ini adalah keluarga saya. Bahagia sekali ketika saya melihat foto ini. Katanya, dan ini benar adanya ya, rumahku istanaku, rumahku surgaku. Ya. Saya ketika melihat sosok-sosok ini, saya merasa sudah berada di dalam surga. Saya sudah merasa di dalam istana, sehingga kalau mau keluar rasa jema terus kepenaan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya diminta oleh Ibu Tati selaku Ibu Ketua PKK RW 1 Undayan untuk bersama sharing materi. Masuk ke materinya. Ini di keluarga saya yang pertama sudah bekerja di SMK MIPA Parahan. Alhamdulillah di bulan Februari, tepatnya tanggal 1 Februari wisuda. Kemudian sebelum wisuda, anak kami sudah diberi kesempatan untuk mengajar di SMK MIPA Parahan sampai sekarang. Anak yang kedua masih kuliah di UAD mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan yang ketiga masih di SMP Negeri 1 Temanggung kelas 8. Baik, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, adik-adik yang cantik, yang ceria. Sebelum masuk pada pematerian, sepertinya agak loyo ya. Lah kok sudah pasarannya ya seperti ini di lapangan. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana antisipasi di lapangan seandainya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan tapi itu terjadi. Oke, biasanya nanti kita latihan dulu. Nanti berdiri tapi kita latihannya sambil duduk. Masa katakan RW 1 maju, ya kan? RW 1 maju. Kemudian jaya, 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 jaya. RW 1 ya, masuk pada materi sudah siap semua tentunya. Kalau tidak siap berarti tidak sampai sini. Dan saya yakin yang sampai di sini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, mereka cerdas. Mengapa cerdas? Bisa memanfaatkan waktu. Esok-esok minggu boleh tidur rumah. Tapi mengapa berada di sini? Karena panjenengan adalah orang-orang yang berilmu, yang siap sharing, berbagi ilmu apapun. Bahkan yang namanya narasumber guru atau dosen atau siapapun itu bisa menjadi guru. Anak-anak kita menjadi guru. Tadi Mbak Husna juga menjadi guru kita di sini saat itu, karena Ananda atau Mbak Husna memperlihatkan ada sesuatu yang nantinya akan kita petik. Harus ada ilmu yang kita petik dari Mbak Husna. Tidak hanya suaranya saja ya. Sudah melebihi kasar aslinya. Terima kasih Mbak Husna. Bagus sekali suaranya. Dan saya tidak asing dengan suara itu. Pernah saya bikin tapi berkali-kali ketika saya telepon tidak diangkat waktu itu. Kebetulan saya pas ada acara di Duku Muda, belum berjodoh. Suatu saat ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di sini bersama bahwa judulnya adalah keterampilan public speaking untuk keahlian master of ceremony. Tulis dewe lalu dewe, gitu ya. Mari kita baca bersama dulu dari judulnya dulu sehingga nanti kita nanti satu frekuensi. Judulnya adalah keterampilan public speaking untuk keahlian master of ceremony.
sendiri tanpa saya. Judulnya hari ini apa? Wah, jos tenang dari judulnya. Saya mengharapkan nanti tidak hanya saya memberikan materi dan jangan khawatir, wah aku duduk di depan kok deg-degan. Tenang, saya tidak akan bertanya proporsional misalnya, bagaimana apa yang suruh public speaker tidak. Tenang, ya, yang duduk di belakang juga tidak akan saya paksakan untuk menjawab apapun pertanyaan dari saya, karena ketika saya bertanya pasti saya sudah siap dengan jawabannya. Nanti saya akan bertanya dan saya jawab sendiri, pendengar juga mendengarkan dan nanti praktek. Tenang, prakteknya juga sudah saya beri satu lembar, dua lembar. Orang sah mikir banget. Yang penting nanti ketika kita di lapangan kita bisa. Latihannya di sini sebelum berhadapan dengan orang yang banyak sekali. Nah, di sini kita belum bisa semua. Sama saya juga akan belajar. Okay? Apa itu public speaking? Ada berapa unsur dari kata public speaking itu, ibu dan hadirin yang berbahagia? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa kata? Dua. Yang satu kata apa? Public. Satunya lagi? Iya, bagus sekali. Orang berilmu duduk bersama orang cerdas, duduk bersama orang-orang yang cerdas, maka frekuensinya itu menjadi menyatu, energi positifnya juga semakin kuat. Tadi yang jawab 1, 2 saja. Ada berapa? Dua. Ya, baik, dua. Yang pertama adalah publik. Publik itu artinya adalah halayak umum atau audiens, peserta, gitu ya kan? Kemudian yang kedua adalah speaking. Speaking itu dalam bahasa Inggris, kalau kita Indonesiakan itu berbicara. Tadi saya makanya sengaja menggunakan bahasa Inggris saat perkenalan. Bukan mau sok-sokan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa di sini juga ada kata bahasa Inggris speaking, ya. Speaking itu berbicara. So, kalau begitu, kalau secara kata per kata sudah kita gabungkan, public speaking artinya adalah berbicara di depan umum atau di depan halayak umum atau di depan audiens. Itu kalau dari dua kata public dan speaking. Kita lihat apakah public speaking hanya seperti itu? Oh no, ya, tentunya kan harus kita lihat apakah hanya MC public speaking? Tidak, tergantung dari tujuan. Nah, tujuan dari public speaking di sini ada 5. Yang pertama itu inform, untuk memberikan informasi. Saya setiap hari menjadi public speaking. Bu Ani setiap hari menjadi public speaking. Ibu-ibu yang di rumah menjadi public speaking. Ketika apa? Menyampaikan informasi kepada orang lain. Di mana orang lain itu kalau banyak, maka kita menjadi public speaking. Tidak hanya speak pada 1, 2 orang saja. Speak hanya dengan 1, 2 orang saja dan di-speakingkan yang dibicarakan orang lain dengan itu namanya bergibah. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, kedua memberikan informasi. Yang kedua, to persuade, untuk meyakinkan audiens. Kita pernah mendengarkan, pilih saya nomor 1, copot saya. Itu to persuade, meyakinkan audiens, ya. Bahwa pilih saya, bahwa saya tidak program A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, gitu ya. Kemudian to mobilize, untuk mengarahkan audiens. Contoh, Bu Erwin, ibu-ibu besok tanggal 21 Desember tahun 2025 tepat jam 9 datang ya hadir di gedung atau di Balai Hukum Lingkungan Daerah RW 1, gitu kan? Itu namanya ada apa? Itu namanya to mobilize, mengarahkan orang lain untuk bergerak, gitu. Untuk yang begitu
pidato kampanye, presentasi, penjualan atau proyek agar ada investor yang berinvestasi. Misalnya kita ada proyek rumah gede, kita kesana kemari kemudian berpidato rumah gede bla 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 dengan luas sekian, dengan potensi sekian, dengan masyarakatnya yang sekian. Jangan para investor, harapannya investor akan menanamkan modalnya, investasinya ke rumah gede dan kita nanti menolaknya. Itu adalah to persuade. Tujuannya tiga, to mobilize, memobilisasi tadi sudah ada contohnya. Kemudian tujuan public speaking yang keempat adalah to inspire, untuk menginspirasi. Menginspirasi itu maksudnya apa? Membangkitkan semangat, memotivasi audiens untuk bertindak. Contoh, menginspirasi audiens untuk mengambil langkah nyata seperti memulai kebiasaan sehat yang baru. Kemudian misalnya kalau saya senang sekali dengan mari kita praktekkan analisa mulai detik ini. What the meaning of analisa? Analisa hanya aku, linya lihat, esnya sampah, hanya lagi ambil. Analisa, aku lihat sampah, ambil. Setelah ambil, kantongi, ya sudah ke tempat sampah yang sebenarnya, ya kan? Ini namanya tujuan public speaking to inspire. Yang kelima terakhir adalah to entertain, untuk menghibur, membangkitkan tawa, memberikan kegembiraan. Contohnya apa? Banyak ya, stand up comedy, ya. Kemudian ketika ada yang berceramah, di dalamnya ditambah dengan joke-joke, kelucuan-kelucuan, nah itu masuk di situ. To entertain, menghibur, ya. Ini dari tujuannya. Kembali lagi pada dua kata yang tadi kita bahas. Kalau begitu public speaking itu apa? Setelah kita tahu tujuannya, ada dua kata lagi, public, yaitu hal yang umum. Yang kedua speaking, berbicara. Setelah kita gabungkan dengan tujuan menjadi berbicara di depan khalayak umum atau audiens, disempurnakan lagi dengan seni bagaimana kita meyakinkan dan mempengaruhi orang lain atau audiens. Seperti tadi ya, yang Mbak Rizna meyakinkan, ayo dengarkan suara saya. Itu sama saja kita yakinkan dengan apa? Dengan ekspresi Mbak Rizna, gitu ya kan? Iya. Berikutnya mengenal Master of Ceremony. Sekarang public speaking kita tinggal. Public speaking banyak, ya kan? Salah satunya di sini adalah Master of Ceremony atau MC. Nah, di sini bagaimana nanti akan kami atau kita bersama-sama sharing bagaimana menjadi MC yang profesional. Di sini materinya satu persatu kita kupas. Ya, mengapa perlu MC? Bayangkan ketika tadi tidak ada Bu Ani di sini, kita pasti akan bergerak semaunya, semampunya, dan apa yang kita butuhkan. Ketika tidak ada Bu Ani di sini, sebelum Bu Ani memulai tadi kan kita bergeraknya ada yang sana, ada yang sini, ada yang sini, ada yang membutuhkan sendalnya, ada membutuhkan penunjuknya. Tapi ketika Bu Ani sudah memulai di sini kita ya kan? Nah, itulah Master of Ceremony. Mengapa perlu? Karena MC itu diperlukan untuk memulai, memandu hingga mengakhiri acara. Bayangkan ketika acara belum selesai, Bu Ani sudah mundur, pas seperti ini terus saya izin ya, saya tutup sopo. Sehingga diperlukan sekali dalam sebuah acara itu sosok MC dan dengan calon MC di dalam acara apapun, acara kecil, acara sedang maupun acara besar, gitu ya. Yang kedua, karena MC mengatur suasana acara baik secara emosional maupun secara intelektual, sehingga memang betul
mempunyai tujuan. Ya. Jadi kalau mengikuti acara seperti ini tapi tidak tahu mau ke arah mana, ya nanti hasilnya jauh gitu ya. Kemudian yang berikutnya, memastikan semua agenda terlaksana dan transisi berjalan lancar serta tepat waktu. Nah, kalau seperti tadi ada persiapan teknis yang memang di lapangan seperti itu, dan kita menghadapinya harus dengan santai tetapi tetap konsentrasi. Itu. Kemudian untuk berikutnya, syarat ideal menjadi seorang MC profesional. Satu, percaya diri. Menjadi MC kok imbas-imbis. Imbas-imbis itu pasti nanti di hadir. Siapa yang hadir? Yang punya ahli kehadiran. Yang punya ilmu kebatinan hadir. Oh, siapa imbas-imbis? Nah, semoga budaya ini tidak ada nantinya ketika menjadi MC itu imbas-imbis. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Mas Alfa di satu tempat ada ya MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa kumpulan Mas Alfa itu sampai saya malu sendiri. Tapi ngawur ya, jadi nanti kumpulan sampai apa? Kameranya tuh gerak-gerak gitu. Karena apa? Dia batin, MC kok ngobrol dengan pandangan yang begini. Nah, artinya apa? Dia tidak pede. Ketika menjadi MC, sama tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dilihat, ya kan? Harus pede. Supaya pede seperti apa? Persiapan harus matang. Yang kedua, harus memiliki jiwa memimpin, karena MC tadi disampaikan bahwa MC itu akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir, sehingga harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Pemimpin saat ini di ruangan ini adalah Bu Ani, bukan Bu RW, karena MC-nya adalah Bu Ani, sehingga dalam acara ini pemimpinnya adalah Bu Ani, dan kita harus manut. Kalau Bu Ani mengatakan mari kita tutup, ya kita manut tutup, tapi jangan sekarang. Ya. Yang ketiga, berkepribadian yang baik dan tidak sombong. Ya. Kalau tadi saya sampaikan seperti ini, bukan untuk menyombongkan, tapi untuk menyampaikan bahwa setua saya, ini kan masih ada imut semua, masih banyak kesempatan, gitu kan? Masih banyak tenaga, masih banyak harapan. Sedangkan kami, saya dan Bu Anik yang sudah kepala 5, itu saja semangat untuk berkarya. Saya hanya untuk sharing bahwa karya itu tidak akan ada ruginya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai misalnya saya bermusuhan sama Bu Bidang misalnya. Kemudian saya pas jadi MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini saja, ya kan? Pandangan saya bisa menertawakan. Jadi kalau ini betul-betul terjadi, pasti pandangan akan menilai dengan tepat. Berarti MC-nya tidak musuhan kalau tidak, gitu ya kan? Berbeda kalau tadi contoh tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membuka saja sudah, auranya sudah, kita enak sekali melihatnya. Bu Ani bahagia dengan kehadiran kita, karena Bu Ani sudah menyebarkan rasa kebahagiaan, itu energi positif, maka energi positif cepat sekali menyebar, sehingga audiensnya juga akan positif. Gitu. Kemudian mempunyai pengetahuan yang kuat. Kalau tidak mempunyai pengetahuan yang kuat, nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita akan takut. Wah, aku kok begini, aku kok ada begini. Itu harus dihindari supaya bisa berwawasan seperti apa. Yaitu orang bisa menulis itu karena banyak pembelajaran. Saya bisa
kan lumayan gitu ya. Ya. Kemudian performance juga harus menarik, atraktif, simpatik, santun sesuai dengan acara. Bayangkan ketika saya datang ke sini atau Bu Ani datang ke sini pakai swimsuit, pakaian renang, gitu kan, tidak pada tempatnya. Saya pakai pakaian senam yang sekalian indoor ya, juga tidak akan sesuai dan tidak pas, harus perfect ya. Berikutnya cekatan, terampil dan teliti. Sebagai contoh, Bu LW baru membeli sambutan, kemudian tiba-tiba mic-nya mati. Nah, kalau kita jaga, kalau kita mengandalkan teknisi semua di belakang sana, dan dia kalau mau lari maka MC cepat-cepat harus tanggap, ambil mic yang dia bawa, kemudian mundur lagi, mic yang dipegang oleh tadi kita mau mundur, kita sampaikan kepada teknisi atau teknisi di recorder, nanti suruh mengganti baterainya. Berikutnya mempunyai spontanitas tinggi. Spontanitas itu ya nanti jangan akan bisa lihat seperti tadi, spontanitasnya ada sesuatu hal dari Mbak Husna ketika Mbak belum siap untuk musiknya, kok musik siap tetapi alat audionya belum klik, belum nyambung bentuknya, maka di situ peran ya, di situ peran MC ya. Baik, ini nomor-nomornya masih menunggu dan penasaran dengan suara Mbak Husna, speak dulu ya Mbak Husna. Nah, bisa kita seperti itu, Mbak Husna sekarang ngomong berapa, nah, bisa sering seperti itu ya. Itu mempunyai spontanitas tinggi dan melalui antisipasi yang baik sampai kita menunggu audionya siap dan tidak kelihatan kalau ada trouble. Nah, itu sangat penting ya. Kesabaran dan emosi terkontrol. Dulu saya sebelum mempelajari hal seperti ini, ketika ada problem saya dan ternyata saya banyak sekali yang dimasukkan. Jadi soalnya jangan seperti itu, harus nyalahannya teknisi. Oh iya ya. Asal saja bagaimana keterampilan kita untuk mengantisipasi supaya audiens tidak tahu kalau sedang terjadi trouble, gitu ya. Jadi emosi terkontrol. Sense of humor atau selera humornya muncul seperti tadi. Sebenarnya malu ya kalau memberi contoh dengan ekspresi yang malu, tapi saya harus menampilkan seperti itu karena apa? Itu salah satu bentuk atau contoh. Kemudian tantangan yang dihadapi berikutnya adalah tidak jelas artikulasinya, volume lemah, monoton misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang bahagia. Aku saya ngomong ya, bukan saya. Apalagi yang mendengarkan gitu ya. Jadi artikulasinya harus jelas. A, I, U, E, O-nya. Sama seperti Mbak Husna tadi ketika menyanyi juga. Saya tidak hafal lagunya sekarang, sehingga saya akan mencontohkan lagu yang cinta yang tulus. Nah, itu harus jelas. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Nadanya sudah pas, kalau artikulasinya tidak pas juga kurang. Sama ketika kita mengaji. Ya, artikulasi di sini daerah keluarnya huruf napas kita, makro sumber gitu ya. Kalau pas enak didengarkan, gitu kan? Kalau tidak pas, ganggu banget gitu. Dan perlu latihan. Latihan yang mudah, nanti kita latihan bersama. Yang ketiga, tidak sekedar mengantar atau membacakan susunan acara. Seperti tadi Bu Ani, tidak hanya membacakan saja, tetapi diberi seringan-seringan. Mengucapkan terima kasih kepada yang tadi adalah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan sambutan tadi bisa bla-bla-bla. Mari kita tundukkan sejenak kepala kita untuk bla-bla-bla. Ini di sini muncul. Tidak hanya mengenalkan. Contoh tadi Bu Ani sudah dicontoh secara langsung ya. Jadi tidak menarik
atau sebaliknya melalui Quran. Misalnya di acara ini saya hai selamat berjumpa lagi. Oh ini juga tidak pas, tergantung acaranya. Ketika audiensnya itu siapa, kemudian acaranya apa, harus kita sesuaikan. Nanti juga ada kata-kata yang digunakan seperti apa. Tentunya kalau acara seperti ini saya harus dengan kosakata atau kata-kata yang gaduh-gaduh. Kemudian ada banyak hal yang tidak terduga dapat terjadi saat acara berlangsung. Butuh ketelatenan, naluri antisipatif, dan spontanitas yang tinggi untuk mengatasi keadaan. Contoh seperti tadi. Dan Mbak Rizna, mungkin barangkali bisa dipakai tadi seandainya pada saat mau mengisi seperti itu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, masih bersama dengan Rizna. Nah gitu ya. Tapi kalau penyanyi dengan intonasinya yang lebih menarik ya, suaranya lebih bagus sekali. Jadi besok lagi ketika menulis seperti itu, kalau berkenan, sampaikan. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dalam suasana yang ceria dalam acara peringatan Hari Ibu dan Hari Persatuan Gerak PKK Lingkungan Dayakan, perkenalkan saya Rizna membawakan beberapa buah lagu. Lagu yang pertama dengan titel Bla Bla Bla. Kalau belum bisa bicara seperti itu, baca saja. Masih bersama dengan saya Rizna dalam peringatan Hari Ibu dan Hari Persatuan Gerak PKK dibaca semua. Wah, kita emang profesional banget. Ya, penyanyi harus profesional karena modalnya sudah ada, semua modalnya sudah ada, tinggal keterampilan public speaking. Ketika kita menjadi MC, ketelitian dalam kita tanyakan dulu. Oh, susunan acaranya 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 menyanyikan lagu Mars PKK. Oh ya, ini DJ-nya siapa ya? Nama lengkapnya siapa ya? Gelarnya apa ya? Jangan sampai ada penyebutan yang salah dalam gelar. Kemudian sambutannya ada siapa saja yang ada A, B, C, D, namanya ditanyakan, ditulis, gelarnya, ya. Misalnya saya latihan yang diperlukan, pernapasan sangat penting. Contoh kalau kita misalnya menjadi MC, ini yang kita contohkan MC. Kemudian dalam pengaturan nafasnya mengucapkan selamat sakit sampai pertama. Latihan pernapasan sangat diperlukan. Seperti apa latihan pernapasannya? Berbagai macam, ya. Ketika kita dalam gerakan sholat itu, ya, saya pernah mengikuti yoga. Ternyata ketika saya yoga disuruh bentuk kayak bentuk begini, disuruh begini. Ternyata ketika saya menikmati gerakan sholat, ini kok rasanya kok kayak pas aku yoga, kok rasanya dole ya ini ya, rasanya punggung pas kok kayak pas aku diajarin yoga orang lain ya. Ternyata kalau kita menikmati gerakan-gerakan sholat itu, ternyata pernafasan kita juga bisa teratur banget. Mengucapkan kata pengucapan juga harus. Yang kedua adalah pengucapan. Yang kedua adalah pengucapan. Yang pertama adalah pernapasan. Beda. Pernapasan, pengucapan. Nah, penting supaya audiens tidak bosan. Nah, nanti ada lagi yang berikutnya intonasi. Intonasi itu naik turunnya nada. Hadirin yang berbahagia sudah siap belum? Hadirin yang berbahagia sudah siap belum? Kan beda, ya. Yang berikutnya artikulasi, A-I-U-E-O-nya tadi juga. Aksentuasi, jeda, kemudian nanti ada hentakan-hentakannya di mana. Nah, di dalam kelompok boleh dilihat, ya, pada halaman 2, latihan untuk public speaking disebut menjadi reporter. Di situ saya contohkan ada jeda-jeda, itu ada artinya. Garis miring itu ada artinya. Ya, saya sengaja memberi contoh untuk latihan reporter.
Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan ekstrim pada 24 dan 25 November. Lala. Kalau yang harus juga itu titik ini sudah saya coba nanti kita pakai, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian speed, kecepatan membacanya. Nah, kalau misalnya kita menjadi reporter, kok kita membacanya pemirsa, tempat wilayah provinsi Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan ekstrim pada 24 dan 25 November. Sebenarnya sudah betul, tapi speednya berapa? Okay. Kalau misalnya itu kok menjadi reporter dalam suasana seperti itu, maka kita akan lebih bagus dengan seolah-olah kita merasakan beres suasana di sana. Kejadian ini membuat aktivitas masyarakat lumpuh karena akses antar wilayah terputus. Kita menurut saya. Yang berikutnya berbicara dan menyusun kata-kata. Nah, ini perlu latihan, perlu punya banyak teman, perlu bergaul dengan banyak orang. Kalau hanya sendirian, otodidak bagus, tapi lebih bagus lagi ketika kita terjun di lapangan, kita juga langsung ngobrol dengan yang lainnya, yang kita anggap sudah lebih bisa dan lebih dulu menguasai hal di bidang itu. Dan saya yakin orang yang mempunyai ilmu itu tidak akan pelit untuk memberikannya. Kalau tahu betul pahala dari memberikan ilmu, ya kan? Pasti kok ingin sekali kok akan mereka menyampaikan ilmu itu, gitu. Ya. Body language. Nah, body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa juga dari ekspresi kita, seperti tadi misalnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berhadirin. Sudah matanya berdiri, misalnya saya selamat datang. Ya kan? Ya. Body language harus kita perhatikan betul. Nanti kalau saya akan bertawa ketika nanti videonya sudah selesai. Tapi ini video ini untuk dokumentasi pribadi saya. Untuk belajar itu aku kekurangannya ini ngomong lain, aku kelebihannya ini, aku sih marahin kurang karir. Jadi aku butuh mengurangi hal ini hanya untuk apa? Menilai. Gunakan suara diafragma. Kekuatannya 4 kali lebih kuat, tidak ngotot, tidak mengubah warna suara. Bu Ani dan saya kalau sekarang diminta membaca sampai 1000 kali, suaranya akan tetap seperti ini karena suaranya tidak di leher, tidak di hidung, tapi di diafragma dan perlu latihan seperti itu. Latihannya sulit ya, kok. Saya jawab kalau tiba-tiba bisa, rasanya ya aku ngomong baik. Aku kira ngomong kalau saya ya, ternyata teknik bersuaranya sudah kita olah. Tapi ketika saya berbicaranya seperti ini nanti juga Mbak Busna kalau disuruh menyanyi 1000 kali tidak akan pernah lelah karena pengolahan suaranya sudah tepat. Falsetonya sudah betul-betul didalamkan. Sampai saya tadi matur sama Bu Tati. Tadi falsetonya apik banget dia kok dari situ pecahan. Gitu ya. Pintar, sudah pintar mengolah suara. Bagus sekali. Saya sangat tertarik dengan falsetto. Nadanya kan miring-miring, tinggi-tinggi, kok kuat karena bisa mengolah vokalnya itu. Dan yakin bahwa nanti yang di sini juga akan bisa. Contoh kalau saya menggunakan suara dia. Hadirin yang berbahagia, baik, berbeda sekali saya ada di sini. Profesor sudah tapi ketika adik hadirin yang berbahagia, gimana ya kalau saya di sebelah mana di sini, anaknya kok di sini, bukan di sini, bukan di sini.
Kalau di hidung, hadirin yang berbahagia, baik acara selanjutnya adalah menarik, tapi tidak enak. Ya, itu. Intonasi sudah, artikulasi sudah, aksentuasi sudah, pemenggalan kalimatnya kita latih bersama. Speed sudah, infleksi, perubahan nada suara saat jeda. Tadi Ibu Ani. Ada selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua PKK RW 01 Ibu Nadiana. Begitu yang berhormat Ibu Tati kami persilakan. Nah, kemudian dijeda. Ketika Ibu Tati sudah selesai, Bu Ani nadanya berbeda lagi. Karena untuk membedakan, mempersilahkan ucapan terima kasih dan untuk jeda antara acara yang pertama dengan acara berikutnya. Itu sudah tidak perlu lagi. Kalau suara, teknik pemilihan kata tergantung pada apa teknik pemilihan kata ini, tergantung pada audiensnya. Seperti tadi saya sampaikan, usianya seperti Mbak Tiara semua. Misalnya, kok saya mengatakannya ibu-ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Mau ibu, gitu ya kan? Ketika yang hadir ibu-ibu PKK, saya Bu Ani, Bu Ibrana, Bu Ida, ya kan? Saya hai Ibu Ida yang berbahagia hari ini, bangga sekali Ibu Ida bisa hadir di sini. Ini juga tidak pas, gitu ya. Jadi tergantung dari siapa audiensnya, dari segi usia, dari segi seks itu maksud di sini laki-laki perempuan, gitu ya. Kemudian dari segi pekerjaan, di sini kok saya agak murid anak-anak sudah paham belum? Ya kurang pas, gitu ya kan? Kemudian dari segi pendidikan, dan minat, kebutuhan, dan hidup, sosial budaya dan lain-lain. Yang ini dari sini, dari kebutuhan, dan hidup, sosial budaya dan lain-lain, itu nanti pada tahap berikutnya kita pelajari. Kita baru sampai ke minat. Minat kita sama di sini dengan tujuan yang sama. Ini menjadi ini belajar menjadi MC yang profesional. Itu jenis acara formal, semi formal, non formal. Nah, kalau ini semi formal ya, ini sedikit formal tapi ya ada ketidakformalannya gitu ya. Namun tetap dalam balutan rangkaian tetap memperingati hari ibu ini, sehingga ada guyon-guyonnya. Kalau yang formal yang seperti apa? Iya, upacara pengibaran bendera segera dimulai. Tidak bisa upacara bendera segera kita mulai. Tidak bisa. Upacara itu beda. Kemudian penampilan. Perhatikan kemunculan fisik. Bayangkan saya kesini pakai daster. Yang kalau saya setiap studio paling senang pakai daster ya kan. Daster terus di sini saya pakai itu juga di sini tanpa hijab, ya kan? Dan tanpa menampakkan kesungguhan dalam tampil di depan rumah. Suara menari gitu ya kan? Tapi juga kesan busananya juga harus kita perhatikan. Posisi gerakan tubuh, ekspresi wajah sudah kita lihat tadi. Etika. Saya akan tidak beretika ketika saya ini. Baik hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah perhatikan kemunculan fisiknya ya. Ini etika kita tidak dan etika melalui gestur tubuh kita. Yang pertama kesan busana. Karena sebuah acara, ya, ini tidak akan menarik banget, ya, dan tidak pas. Kalau menarik itu kurang pas. Ya. Kontak mata seperti ini. Saya berkali-kali tentang mata. Ini kalau kontak mata ada juga. Lihat kepala bagian atas dari audiens. Jangan biarkan alis kita itu tidak pada tempatnya. Alis kita pada tempatnya itu begini. Terima kasih kepada kalau sudah begini, posisi mata kita, audiens orang yang boleh, harus menanyakan sesuatu hal yang harus kita pelajari, gitu ya kan? Ya.
Kemudian tips humor agar suasana segar. Kemudian kalau gugup, begini kalau gugup tidak apa-apa. Gugup itu berarti kita normal. Kalau tidak gugup berarti tidak normal. Tapi kenormalan itu harus di dalam bingkainya. Okay? Biarkan atau terima kegugupan sebagai bagian dari proses. Saya dan Bu Ani itu kalau gugup sering mau acara itu pasti sehari sebelumnya sudah gugup. Pas hari H gugup. Tadi berdua boleh gugup lagi. Jadi gugup mau ini orang begini. Tapi antisipasi gugup itu dan ini kita yakini bahwa kegugupan sebagai bagian dari proses. Mbak Husna untuk bisa tampil di sini dulu waktu pertama saya kira juga pernah gugup, tapi sekarang tidak gugup lagi karena sudah ada apa mengolah dan menerima bahwa kegugupan itu bagian dari proses. Hasil dari proses kegugupan contohnya tadi kan paling mudah sendiri. Di sini ada yang sudah sekolah, ada yang masih remaja dan percaya diri karena sudah hilang. Gunakan rasa takut untuk menuju puncak penampilan. Pernah suatu ketika saya dicibir, saya dengar, tapi saya malah belajar dari kata-kata itu. Aku butuh mirip, dan alhamdulillah saya sudah sampai pada titik saat ini. Dan ternyata orang tersebut sekarang juga mau akrab dengan saya dan saya juga pernah menyampaikan dia jenengan termasuk salah satu sok mencuti aku. Sorry yo, tapi itu sebenarnya aku apik kok. Saya tahu itu sebenarnya baik sehingga kita sama-sama di titik ini. Rahasia menuju luar biasa adalah tampil sebenarnya dan membiarkan kecemasan bekerja untuk Anda. Semua itu bekerja. Nafas kita bekerja, maka kita bekerja. Biarkan mereka bekerja dan kita ingat bahwa kita harus mengatur semua harus bekerja sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan relnya, harus berada di relnya. Dalam kegugupan, ingatkan diri Anda untuk tidak menyerah. Daripada berpikir untuk mempermalukan diri sendiri, konsentrasi saja pada job kita. Pada saat kita nanti sudah di job, harapan saya nanti ada yang menggantikan Bu Ani dan menggantikan saya. Ini kan tujuan kami salah satunya itu. Saya dan Bu Ani sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk berada begini-begini. Harus sudah diganti ada latihan, ada Marifa, ada Alhamdulillah, kan? Ada ibu-ibu yang lain yang lebih muda dari kami dan kami siap untuk bekerja sama demi lancarnya acara minimal acara di lingkungan daerah. Kami mendampingi saja karena tidak akan selamanya kami terus gitu ya. Meskipun kami ya senang digo terus ke bawah bisa digo di tua itu senang, tapi akan lebih senang lagi kalau ada yang meneruskan dan kami bilang oh saya ya jadi senang sekali digo ya ajaran Dewi. Saya dan Bu Ani kalau sering seperti itu senang banget ini kan juga saya itu kok ini kok lebih puas daripada kita yang tampil ya ada kepuasan tersendiri. Tips yang ketujuh, berbicara pada diri sendiri secara positif daripada memusatkan perhatian pada rasa takut. Kalau takut ya takut salah, oh ya harus takut nek salah itu ya harus takut berbuat salah sehingga supaya tidak salah latihan berkarya melihat mendengarkan itu dipraktekkan terus nanti muncul sendiri. Cari penggemar Anda. Seperti tadi saya sampaikan. Oh, yang sebelah sini melihat saya saya akan melihat ke sana terus karena aku sedang nonton. Oh, yang sini senyum-senyum saya akan melihat ke sini terus karena saya akan mendapatkan dari sini itu. Jadi saya dapat rasa digebok, mau matahari dulu, rambut itu ibaratnya begitu ya. Saya rutin berlari. Di PKK saja sok pergi ya. Terus saya pasti akan mengalihkan perhatiannya di sini karena ini memperhatikan. Tapi kalau yang tidak, apalagi ya ayatnya sudah tidak
tempatnya, mata tidak pada tempatnya, bibir tidak pada tempatnya, abaikan saja. Ya, melihat orang yang berwajah positif terhadap kita, tersenyum, mengangguk, dan lain-lain akan menguatkan kita. 9. Agar saja audiens ramah. Data kita lebih dulu. Tadi saya sudah pakai data di sini, tapi audiensnya belum ada. Yang ada panitia. Ya, yang penting saya sudah menyapa, sudah lihat. Aku serasa kayak ruangan kiri itu berada aku begini. Kok tempat duduknya begini? Aku nanti duduk di sana, audiensnya dan di situ terus berpikir, oh aku gini ini. Itu akan sangat membantu. Berbeda ketika kita datang terlambat. Terlambat atau terus mulai acaranya gitu ya. Iya Mbak, udah selesai kan itu malah lebih menjadikan kita duduk lagi gitu ya. Tapi datang lebih awal itu akan membantu kita. MC berkualitas, wawasannya harus luas, harus ada kecerdasan, spontanitas, improvisasi, pematangan pribadi, short and simple ini nggak usah. Contohnya nanti langsung gerak, selesai. Tinggal sekarang kita praktek. Ya, mulai duduk. Saya sudah duduk di depan, jangan disuruh. Saya kalau dalam sebuah acara paling sering duduk di depan dan di sebelah sini atau sebelah sini. Sudah pernah suatu kali ketika seminar, kemudian saya ditanya, bagaimana ibu berapa? Apa jawaban saya? Pak, saya kan sudah duduk di depan, sudah berterima kasih Pak. Jangan saya yang belakang yang ditanya. Kadang-kadang orang terbuai, aku orangnya karena kok tidak ditakoni. Kalau saya kok di depan, ketika ditanya, salami saja. Saya sudah di depan, jangan ditanya Pak. Yang belakang itu. Dan saya tidak mau seperti itu, saya tidak tahu jawabannya waktu itu. Ditanya pertanyaannya sulit, tidak tahu jawabannya. Saya sudah datang duluan, semangat, ingin cari ilmu, malah ditanya apa ibunya yang nggak bisa Pak. Misalnya ya ditanya yang benar. Dan karena sumbernya begini, mohon maaf ternyata ibu tidak mau ditanya. Bisa sumber ditanya di sini, tapi nggak apa-apa. Saya tidak mau ditanya. Baik, hadirin yang berbahagia, itu materi dari saya. Cukup materinya seperti itu. Bisa nanti kalau mau minta materinya, tapi materi itu tidaklah penting dibandingkan dengan action kita. Semuanya harus action. Sakit, masalah diduduki. Ya nanti kalau ditutup, mengapa tidak boleh ditutup? Peraturan begini akan berakibat juga kalau ada elemen-elemen di sini yang lemah. Karena mic itu tidak dipakai satu kali, berkali-kali. Contoh, mic ini sudah dipakai beberapa kali acara dengan orang yang berbeda yang memegang. Nanti cara mengambilnya seperti itu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, jadi cara memegang mic juga sangat diperlukan. Ternyata saya jam 12. Gak apa-apa. Kita langsung praktek ya. Praktek dari yang assalamualaikum dulu. Oh iya, mau Pak Ul. Sudah rambut Pak Ul. Matur nuwun sampun meluangkan waktu untuk membersamai kami. Jadi aja kula pameri Pak Ul, kula pameri hasilipun. Alhamdulillah pas praktek pas saya diambil. Coba Mbak Nana. Wah, kula lagi mriki ya. Sama ibu kalau baik. Mengapa Mbak Nana? Sudah pernah saya ajak tampil umumnya di promosi di teman di video. Sekarang harus bisa praktek di sini kan. Ya suara biasa, suaranya Mbak Nela yang koyo banget coprek. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi
sudah punya kandidat suaranya, tinggal ngomong kalau yang bawahnya seperti suara itu. Ya, untuk selanjutnya jangan assalamualaikum lagi, berarti kan nyuplek. Ya, dan sendiri kami ucapkan selamat datang, tapi dengan suara biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah berada di Balai Dukuh Dayaan yang sebentar lagi akan ikut dalam acara Workshop Public Speaking. Suara seperti itu. Kemudian nanti diubah. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah berada di Balai Dukuh Lingkungan Dayaan yang sebentar lagi akan ikut dalam acara Workshop Public Speaking. Masuk lagi ya. Siap, Mbak Iva. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah berada di Balai Dukuh Lingkungan Dayaan. Sebentar lagi akan ikut dalam acara workshop public speaking. Yang kedua, bukan suara diafragma. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah berada di Balai Dukuh Lingkungan Dayaan yang sebentar lagi akan ikut dalam acara workshop public speaking. Masuk, tak kira pramuka, persis pramuka ya. Pada acara ini dari awal hingga akhir, ada susunan acara yang sama datang bersama pada kesempatan ini adalah yang pertama pembukaan dan yang terakhir adalah penutup. Yang speaking untuk menjadi reporter. Di situ kita simak bersama. Ini sudah dibeli, sudah. Kalau yang tadi kan tidak. Tadi level yang mikir sendiri sudahnya dan ternyata bagus. Saya yakin ya ini lebih bagus. Pemirsa, apabila yang berisi reporter, tidak dapat dicegah karena longsor akibat hujan ekstrim pada 24 dan 25 November. Pemirsa, 4 wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan ekstrim pada 24 dan 25 November. Oke, sekarang yang dia pernah banget. Nah, kemudian ketika jeda yang hanya satu karena nadanya naik, karena belum selesai. Pemirsa, 4 wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan ekstrim pada 24 dan 25 November. Pemirsa, 4 wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan ekstrim pada 24 dan 25 November. Oke, terima kasih semuanya. Ada 1, 2, 3, 4 sudah bisa semua dengan suara diafragmanya. Nanti lebih lanjutnya, ketika panjenengan semua ditunjuk menjadi MC dalam acara GRT panjenengan atau bahkan GRW, tidak usah khawatir bahwa siap terus WA ini berikut terus MC dan pengawasan dan berikut sini datang tempat saya tak ajari ekspresinya, gayanya, ngetau nih Indonesia aku bahagia jangan nanti sampai tak ada dirinya, gayanya ini, gerak matanya, siapa yang dilihat tak ajari semua gitu ya. Siap? Siap. Siap? Sekarang ada PRW pamerkan. RW1 maju, layanan jaya. Terus saya tak tutup pas dan rolas. Kalau prakteknya hari ini praktek semuanya nonsen. Prakteknya nanti ketika kita harus mau menunjuk, jangan Ani, jangan saya terus yang jadi MC. Tunjuk yang hari ini sudah latihan di sini dan kami bersedia untuk ngajari sampai full, sampai tampil dengan baik, tak dampingi saat menjadi MC-nya juga. Itu ya. Nanti apa yang harus diucapkan ketika
turun dari panggung, tunggu sampai duduk. Ketika sudah duduk, apa yang harus diucapkan itu juga perlu dinanti. Jangan khawatir, besok tak dapat tak tulis gitu. Tapi harus janji mau menjadi MC ketika ada acara untuk menggantikan saya dan Bu Ani. Sudah saatnya harus ada yang tampil. Dari tahun berapa saya dan Bu Ani kemarin MC kok pas ngumpuli Bu Ani kalau begini, pas pengajian Bu Ani dan orang begini. Sekarang sudah saatnya ganti, dan kami tidak akan membiarkan, tidak akan melepaskan begitu saja, tapi harus tampil lebih baik dengan cara bagaimana didampingkan, didampingi sampai nanti pas tampil pun tak jajari lagi nunggu ini nanti bukan yang ini besok ini tak tulis ini nanti dibaca, nah gitu tenang, oke. Kami akan tanggung jawab penuh kalau nggak itu tanggung jawab kami gitu. Ya kita berdiri dulu atau masih ada yang mau praktek? Ada masih ada yang mau praktek? Oke. Nanti masalahnya yang tak tiba siapa? Oh Bella. Ada di kelurahan kok? Ada dari Pak Mas. Iya, Mbak Ella masih dia deh. Iya, lulusan murid aku dia. Ayo, sini, ayo, disuruh tidak mau kan? Oh ya, kita seling dulu. Ini dipegang dulu, Mbak. Bentar, nanti kita ini sampai pada perkenalan. Nah, contoh acara formal. Nah, duduk lagi. Masalah masih wajib. Duduk lagi. Ini untuk contoh acara yang non formal. Kalau tadi acara umum ya, sekarang yang acara non formal. Nah, yang non formal, seandainya nanti di acara pentas seni saat 17 Agustus peringatan HUT kemerdekaan. Nah, ini kan asalnya kan kita happy yang tidak formal banget sampai pas seni. Dengan saya orang yang melakukan dari MC seperti EC yang melakukan kalian sampai selesai siap bikin suasana makin asik. Kenalin, saya Ella yang baru menjadi MC seperti EC yang akan menemani kalian sampai acara selesai. Siap bikin suasana makin asik. Tinggal terasa karena di sini mampu, tapi besok kalau sudah terjun asli dan sudah dinasihati tidak mau. RT 1 sudah, RT 2 sudah, RT 3 sudah, RT 4 sudah, alhamdulillah sah. Sah, sudah boleh Bapak RW kita, oke, sudah sah. Baik, kita berdiri ya langsung kita itu, ya. Yang semangat, yang biasa. Pokoknya itu ya pasti ya. Ada satu maju, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya terasa ternyata waktunya yang akan memisahkan kita untuk acara di siang hari ini. Terima kasih. Saya Dian Indriani mohon undur diri. Mohon maaf lahir batin. Terus berkarya. Biarkan karya itu menemukan nasibnya sendiri. Nasib dari karya akan membawa kita pada puncak yang tidak pernah kita pikirkan. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik dari semua untuk narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, tak terasa kita telah sampai ke penghujung sesi penyampaian materi konteks ini yang begitu bermakna. Ilmu demi ilmu telah dititipkan, kata demi kata telah disampaikan. Bukan sekedar
pengalaman untuk dihidupkan dalam setiap kesempatan berbicara dan penyampaian pesan kebaikan. Untuk itu atas nama panitia dan seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada narasumber tercinta. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi amal jariah, mengalir pahala tanpa henti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita tutup, terlebih dahulu mari kita saksikan lagi bersama penampilan dari Akila yang akan menyanyikan lagu dengan judul Bunda. Pada Akila, silakan. Monggo untuk bapaknya Akila atau Ibu untuk persiapkan musiknya. Coba dikatakan, menemani bersama kita di hari ini. Menemani bersama kita di hari ini langsung pakai. Besok pasti akan menemani bersama kita di hari ini. Dahulu penuh kasih
Bukan kita tidak bisa memberikan istimewa kepada prestasi yang baik. Akan terlahir seorang anak yang hebat dari ibu-ibu yang hebat, dan disinilah awal dari ibu-ibu yang hebat dari kita semua, dari RW 01 lingkungan Dayakan. Ya, Bapak Ibu, inilah hari Ibu, dan kita sekalian Ibu sangat bersyukur kalau bisa mengatakan Tuhan beri kita kepada bakat dan prestasi terbaiknya, bisa menjadikan kita termotivasi dari seorang laki-laki pada hari ini yang begitu bangganya. Hari ini menyanyikan lagu Bunda untuk Bunda yang tercinta. Betul kata Bu Uli tadi, tidak ada kelahiran yang melahirkan, bukan ibu yang ibu juga. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan terbaik di sini untuk anak kita. Baik, Ibu. Penerus dari ibu-ibu, saya salut sekali dengan adanya workshop public speaking yang diadakan di RW 1 ini, manakala api-api itu besok jadi pejabat, yang minimal jadi pejabat RW. Ketika yang tampil di depan warganya sudah terjatuh. Hari ini apanya, namanya siapa? Bukannya Pak Sikit, Bu Elia. Punya warga yang punya talenta seperti ini, mentalnya saya lihat sudah mantap. Hanya sedikit saya mau ini kok. Jangan dilihat dari nilainya, tapi kebanggaan Pak RW pada warganya. Tolong terima. Sukses. Itu saja. Wassalamualaikum.